Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas bagaimana sih nasib teman-teman yang galbay di pinjaman online legal. Apakah jika kita galbay bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 3 tahun, 2 tahun, apakah hutangnya bisa dihapus? Nah, namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, siapa di sini yang udah pernah galbay di salah satu pinjaman online yang legal ya? Apakah itu di Akulaku, apakah itu di Kredivo, atau di Indodana, atau di pinjaman online legal lainnya. Nah, teman-teman tahu kan ya efek dari kita galbay itu seperti apa? Nah, salah satunya efek jika kita galbay di pinjaman online legal itu kita bisa tidak bisa mengajukan kembali untuk pinjaman kita, apakah itu BKPR ataukah itu untuk pinjaman di bank konvensional atau bahkan di pinjaman online. Beda halnya jika kita pengajuannya di pinjaman online ilegal, mau galbay pun berbagai macam ataupun berbagai jumlah galbay di pinjaman online ilegal itu nggak masalah ya, karena yang namanya ilegal tentu mereka tidak terdaftar di OJK dan juga nama teman-teman juga nggak tercatat di BI Checking. Namun untuk yang namanya hutang, walaupun itu di legal ataupun ilegal, memang harus kita bayar. Nah, lantas bagaimana sih jika kita terjerat utang pinjaman online? Itu apakah bisa menjadi beban tersendiri bagi kita yang mengalaminya? Jadi nggak hanya karena jumlah utang yang harus dibayarkan, akan tetapi bunga atau denda yang bisa memperburuk keadaan kita. Nah, untuk solusi kita melunasi hutang pinjaman online ini bisa kita lakukan dengan cara manajemen keuangan yang baik dan juga teratur, dan juga teman-teman harus memahami cara melunasi hutang pinjol yang menumpuk ya. Jadi apakah jika kita memiliki hutang yang udah terlalu lama, bahkan bertahun-tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang sampai 3 tahun, itu apakah pinjamannya akan dihapus atau tidak? Nah, ini silakan teman-teman simak baik-baik penjelasan saya berikut agar nanti teman-teman tidak gagal paham. Nah, di sini saya pernah membaca ya di salah satu situs di website di mana ada pertanyaan tentang mengenai hutang pinjol. Di sini saya mempunyai utang di pinjol dan sudah berlangsung selama 1 tahun. Sampai sekarang saya masih ditagih. Bukankah bila pinjol tersebut legal hanya boleh menagih selama tenggat waktu 90 hari dan selebihnya dianggap hangus? Mohon penjelasannya. Nah, di sini saya tertarik membahasnya karena mana tahu ya ada teman-teman di sini yang galbay di pinjaman online legal yang udah lebih dari 90 hari dan juga masih ditagih ya. Padahal untuk pinjaman online legal sebenarnya sesuai dengan aturan yang pernah saya baca bahwa untuk debt collector ini nggak boleh menagih lagi jika waktunya 90 hari, udah lebih dari 90 hari. Artinya DC nggak boleh lagi nih menagih ke kita nasabahnya. Jadi tetap ya yang namanya kita tunggakan ataupun nggak bayar itu konsekuensinya di BI Checking. Nah, ini kita dengar lagi penjelasannya dari salah satu website yang mana di sini mereka membahas tentang perkara apakah dalam waktu 90 hari hutang kita itu bisa dianggap hangus. Nah, jadi di sini sebenarnya nggak kita pungkiri ya, untuk pinjaman online ini sebenarnya menjadi alternatif bagi kita jika kita mengajukan pinjaman online secara cepat dan juga sangat mudah. Dan dengan hanya menggunakan foto KTP, maka pinjaman kita pun juga cepat cair. Nah, kemudian untuk prosedurnya pun dan juga syarat-syaratnya pun itu sangat mudah sehingga membuat kita tertarik untuk meminjam uang melalui pinjaman online. Nah, di sini terkait tentang apakah
utang kita masih ditagih jika udah lebih dari 90 hari. Nah, jadi di sini ada penjelasan dari AFPI, yang mana AFPI ini adalah organisasi yang mewadahi pelaku usaha finansial teknologi atau fintech pendanaan online peer-to-peer lending. Nah, di sini juga AFPI ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis online sejak tahun 2019. Nah, artinya untuk AFPI ini berada di bawah, untuk pinjaman online ini berada di bawah naungan AFPI, dan memang yang namanya perusahaan pinjaman online ini memang harus terdaftar dan juga harus mendapatkan izin dari AFPI dan OJK. Jadi salah satu tugas dari AFPI ini adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fintech pendanaan, khususnya dalam pengawasan proses penagihan kepada debitur. Jadi bagi DC itu di bawah naungan dari AFPI. Nah, kita bahas tentang tenggat waktu menagih debitur. Nah, kita lihat ya bagaimana tenggat waktu pinjol dalam menagih debiturnya atau nasabah ya. Nah, ini juga menurut yang saya baca, karena sebenarnya saya bukan ahli hukum ya, karena saya banyak membaca tentang bagaimana Galbay ini, jadi saya bisa menyampaikan informasinya kepada teman-teman semua. Nah, di sini sesuai dengan POJK 10 tahun 2022, di mana di sini mereka sudah mengatakan bahwa untuk pinjaman online ini tidak mengatur secara eksplisit terkait tenggat waktu tagih. Nah, jadi ketentuan bahwa pinjol hanya boleh menagih dalam waktu 90 hari dan selebihnya hangus. Nah, kemudian dalam pasal 51 POJK 10 tahun 2022, di sana mereka mengatur tentang kategori kredit ya, di mana ada kategori macet, kemudian ada lancar, khusus, kurang lancar. Jadi di sini terdapat keterlambatan pembayaran pokok atau pendanaan yang telah melampaui 90 hari kalender. Jadi artinya kesimpulannya bahwa jika kita mengalami gagal bayar lebih dari waktu 90 hari dihitung dari tenggat waktu jatuh tempo pinjaman, maka untuk pihak penyelenggara pinjol ini boleh menggunakan jasa pihak ketiga perusahaan, jasa pelaksana penagih yang telah diakui. Nah, kemudian adapun kriteria pihak ketiga penyelenggara jasa penagih tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh OJK atau AFPI, serta dilarang menggunakan kekerasan fisik maupun mental kepada debitur ya. Jadi walaupun teman-teman udah galbay lebih dari 90 hari, walaupun mereka tidak menagih ataupun DC-nya tidak menagih lagi ke teman-teman, tapi mereka berhak menggunakan pihak ketiga, yang mana itu semua udah diatur di dalam peraturan AFPI ya. Jadi yang namanya hutang ataupun pinjaman online yang ilegal itu teman-teman memang harus wajib membayarnya, walaupun itu pokoknya aja, walaupun sebenarnya itu tidak ditagih, tapi hutang teman-teman tetap tidak hangus. Walaupun 90 hari udah lewat, nama teman-teman akan tercantum ke dalam BI checking sesuai dengan peraturannya, bahwa kita untuk AFPI ini ataupun keuangan ini memiliki 3 kategori nasabahnya, yaitu ada lancar, kemudian ada khusus, kemudian ada macet. Jadi nanti teman-teman memiliki kategori berdasarkan berdasarkan keadaan ataupun kasus keuangan kita. Nah, jadi itulah mungkin ya penjelasan secara singkat dari saya, bahwa untuk pinjaman online ini walaupun tidak ditagih tetapi tidak hangus, namun nama kita terdaftar di BI checking. Nah, semoga kita bukan dari kategori galbay, dan semoga kita selalu membayar hutang tepat waktu dan gunakan uang ini untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.